Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah sejarah dakwah dengan bagian dari Asia Timur. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Sebelumnya anggota kami ada 5. Yang pertama Faisal Firmansyah, yang kedua Susi Cahya Wulandari, yang ketiga Reynaldi Alif Setiawan, yang keempat Putri Ana Safatin Rindani, dan yang kelima Sinta Damayanti Wahidah. Yang pertama adalah sejarah. Awal kemunculan Islam di Asia Timur bermula dari adanya keterkaitan dengan aspek ekonomi. Berawal dari ketertarikan negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Cina, Taiwan, dan Korea Selatan terhadap industri minyak. Contohnya, negara Jepang pasca restorasi Meiji memiliki ketertarikan terhadap negara Arab. Kemudian pada tahun 1954-an, Jepang mulai menjalin relasi ekonomi dengan negara-negara Islam terkait sumber daya minyak. Selain itu, Taiwan juga relasi baik antara Arab Saudi dengan negara Islam terjalin melalui diplomasi haji, sehingga menciptakan hubungan bilateral yang harmonis antara kedua negara tersebut. Asia Timur sebagai kawasan dengan mayoritas negara-negara maju memungkinkan masuknya sumber daya manusia dari kawasan lain dengan mendatangkan pekerja asing atau imigran ke negaranya untuk tujuan industri. Imigran juga berperan sebagai salah satu faktor meluasnya diaspora Islam di berbagai negara Asia Timur. Lalu, kedatangan tenaga kerja dan mahasiswa asing yang tinggal di Asia Timur juga turut membentuk komunitas-komunitas religius Islam. Komunitas-komunitas Islam tersebut kemudian mencetus berdirinya masjid-masjid yang bukan hanya sebagai tempat ibadah, namun sebagai tempat bersosialisasi. Masjid ini juga berfungsi untuk mempromosikan keharmonisan dan keindahan Islam yang nyata. Akulturasi yang terpancarkan di arsitektur berbagai masjid membuktikan bahwa ikatan berlandaskan kekeluargaan yang meleburkan keberagaman etnis, bahasa, budaya, dan negara yang berbeda. Keindahan masyarakat Islam juga terpancarkan di negara tirai bambu Tiongkok. Meskipun negara yang berhaluan komunis tidak menghalangi pendatang asing khususnya dari wilayah Turki untuk menetap dan menciptakan komunitas Islam sebagai Uighur sebagai wujud diaspora Islam di negara tersebut. Metode dakwah yang digunakan di Asia Timur. Metode dakwah Islam yang digunakan di Asia Timur, tempat yang pertama kali menerima dakwah Islam di Kanton, salah satu kota terbesar di Cina. Sa'ad bin Abu Waqqas pertama kali berdakwah di kota itu, dan ia cukup lama tinggal di kota tersebut sampai meninggal dunia. Kuburannya masih terawat baik sampai sekarang karena masyarakat Muslim Cina sangat menghormati beliau. Selain melalui jalur dakwah, agama Islam dapat berkembang melalui jalur perkawinan. Banyak para mubalighah Muslim yang kemudian menikahi gadis setempat dan beranak pinak atau mempunyai keturunan, sehingga terdapat keturunan mereka. Itulah yang kemudian menurunkan dakwah Islam di negeri tirai bambu itu, di negeri tirai tersebut. Respon masyarakat terhadap dakwah Islam di Asia Timur. Terdapat upaya-upaya permanen untuk membangun atau merubah unit-unit permukiman menjadi sebuah masjid-masjid di banyak kota. Dan dengan pertolongan Allah yang Maha Kuasa, mereka juga ingin membangun perusahaan-perusahaan yang diharapkan akan menghasilkan buah-buahan. Terdapat miskonsepsi dalam pengajaran Islam diperkenalkan oleh media barat harus diluruskan dengan sebuah pendekatan yang lebih efisien yang diambil dengan penuh pertimbangan terhadap adanya keistimewaan masyarakat Jepang yang merupakan salah satu
masyarakat yang paling terpelajar di dunia. Karena adanya distribusi tidak merata, maka terjemahan Al-Quran dan dalam bahasa Jepang tidak tersedia di ruang publik. Literatur Islam benar-benar sulit ditemukan di toko buku atau perpustakaan umum kecuali beberapa esai yang ditulis dengan bahasa Inggris serta buku-buku yang dijual dengan harga yang relatif mahal. Akibatnya, tidak heran jika hanya menemukan bahwa pengetahuan Islam di Jepang mengenai Islam itu sendiri hanya terbatas seputar poligami, Sunni, Syiah, Ramadan, dan Makkah. Allah adalah Tuhannya orang Islam, dan Islam adalah agamanya Muhammad. Akankah Islam bergabung lebih keras di Jepang? Dengan terdapatnya bukti-bukti yang signifikan mengenai terdapatnya tanggung jawab untuk berdakwah serta penilaian yang rasional terhadap adanya keterbatasan dan kapasitasnya, komunitas Islam menunjukkan komitmen yang lebih kuat untuk melaksanakan kewajiban dakwahnya dengan cara-cara yang lebih terorganisir. Di masa yang akan datang, diharapkan masyarakat Jepang, Islam, dan para pemeluknya akan lebih baik daripada sebelumnya. Diharapkan mereka itu akan lebih jauh berkembang daripada sebelumnya. Tentunya dengan mengharapkan pertolongan atau seizin Allah. Perkembangan berikutnya, Islam semakin mendapat tempat di masyarakat Jepang. Banyak prajurit Jepang yang pulang dari Perang Dunia Kedua dengan oleh-oleh yang sangat membuat mereka terpukau, yaitu masuknya Islam. Mereka menganggap agama Islam itu pun semakin berkembang dengan pesat, apalagi setelah adanya haji dan umrah merata, mendirikan organisasi umat Islam pada kurang lebih tahun 1980 Masehi, dan Dr. Handes Shauki Futaki mendirikan rumah sakit Islam terbesar di Jepang. Sampai hari ini, agama Islam di Jepang berkembang dan semoga tetap berjaya. Kerajaan yang berkembang. Islam di Jepang berkembang pesat saat berkecamuknya Perang Dunia Kedua. Kemudian satu lagi pada saat terjadi krisis minyak dunia. Islam mencapai puncak kejayaan di Jepang pada tahun 1973. Namun, perkembangan Islam di Jepang tidak sama halnya dengan perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah yang berada di Timur Tengah. Islam di Jepang hanyalah Islam yang bersifat minoritas semata, jauh berbeda dengan Islam di Timur Tengah. Kalau pada masa dinasti Abbasiyah, agama Islam berkuasa secara penuh dikarenakan semua penduduk menganut agama Islam. Lain halnya dengan Islam yang ada di Jepang, yang hanya sebagian kecil penduduknya yang menganut agama Islam. Setelah usainya krisis minyak dunia, Islam pun kembali mulai dilupakan oleh masyarakat Jepang. Setelah itu, agama Islam seolah-olah sulit berkembang di negara ini. Hal ini disebabkan oleh ketaatan masyarakat Jepang pada agama Shinto dan Buddha. Islam mengalami masa kegemilangan pada zaman dinasti Ming dari tahun 1368 sampai 1644 di Cina. Pada masa sebelumnya, dinasti Yuan yaitu tahun 1279 sampai 1368
Orang-orang Muslim banyak menduduki pos-pos penting di pemerintahan, seperti jabatan di berbagai jabatan kementerian serta sekretariat negara. Dinasti Yuan adalah dibangun oleh suku Mongolia dan di Tiongkok. Orang Mongolia memang mahir berperang, namun tidak mengerti administrasi dan pengolahan negara. Oleh karena bangsa Han yang ditaklukkannya lebih maju peradabannya, maka timbul keinginan untuk mengangkat turunan Muslim untuk menduduki jabatan negara, karena faktor politik tidak memungkinkan mengangkat orang-orang Han pada waktu itu. Namun bukan berarti waktu itu umat Islam tidak mengalami tekanan, karena ada perbedaan budaya yang besar sekali antara pemerintah Mongol dan kebanyakan Muslim pada saat itu, sehingga menimbulkan perlakuan kepada orang Muslim secara tidak adil, sehingga mempelopori berdirinya dinasti Ming dengan mengadakan perlawanan terhadap pihak dinasti Yuan. Kemudian pada masa dinasti Ming itu, banyak pejabat negara yang beragama Islam, dan pernah Kaisar Ming Cheng Zhu mengirim misi muhibah persahabatan yang dipimpin oleh Laksamana Zheng He yang Muslim menuju ke negara Asia Tenggara, India, Semenanjung Arab, dan Afrika Barat. Setelah dinasti Ming runtuh, bangsa Man dari utara menggantikan pemerintahan Ming, mendirikan dinasti Qing. Pada zaman itu, umat Islam yang tinggal di Cina Barat Laut mendapat tekanan dari kerajaan Qing. Karena banyak umat Islam pada waktu itu mendukung dinasti Ming, banyak perlawanan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan Muslim pada waktu itu kepada dinasti Qing, dan belakangan diikuti oleh orang-orang Han, sehingga pendiri Republik Tiongkok, Republic of China, Dr. Sun Yat-sen atau Sun Zhongshan di dalam San Min Zhu Yi atau 3 landasan pokok negara mengakui keberanian pahlawan-pahlawan Muslim sebagai sumber inspirasi utama perjuangan kebebasan negara Tiongkok modern. Pada masa Republik Tiongkok atau Republic of China tahun 1911 sampai 1949, umat Islam banyak menduduki pos-pos kementerian negara dan menjadi petinggi partai Kuomintang. Pada waktu itu, banyak madrasah yang didirikan. Menurut catatan pemerintah nasionalis Kuomintang yang sampai sekarang menguasai Taiwan, di Beijing hampir ada 40 masjid. Hingga kini, di bawah pemerintahan komunis Republik Rakyat Cina, tinggal 3 masjid. Sisanya dialihfungsikan sebagai pabrik. Penyebab kemunduran yaitu ada fitnah-fitnah kepada umat Islam didengungkan dan terjadilah perpecahan etnis dan mazhab yang besar. Salah satu bentuk propaganda tersebut itu Arab Spring. Akibat dari propaganda, Arab seolah-olah menjadikan keinginan mulia menjatuhkan rezim, padahal yang terjadi merupakan upaya menjatuhkan kekuatan politik Timur Tengah. Dampaknya, politik Timur membuat musuh Islam seperti leluasa meluaskan serangan, salah satunya lewat percobaan pembunuhan Perdana Menteri Lebanon. Kekacauan pun melanda negara-negara Islam di timur. Propaganda dengan munculnya kelompok militer ISIS dan menjadi fitnah kepada umat Islam paling besar yang terjadi selama beberapa dekade terakhir. Muncullah ISIS ini telah menghancurkan situs-situs suci yang ada di negara-negara timur, membunuh ulama-ulama dengan kejinya mengatasnamakan Islam.
Lagi-lagi keuntungan ini adalah Israel, karena semakin tengah melakukan penodaan terhadap Al-Aqsa. Perpecahan etnis dan mazhab ini bukanlah suatu yang harus jadi fokus perlawanan, karena musuh-musuh Islam akan terus tertawa jika itu terus terjadi. Faktor penyebab kemunduran, kasus-kasus kekhalifaan Turki Utsmani, kelakuan Islam yang terus bertahan hingga abad ke-20. Faktor tersebut adalah faktor ekologis dan alami. Jadi kondisi tanah di mana negara-negara Islam ini berada sangat gersang, sehingga penduduk tidak berkonsentrasi pada suatu kawasan tertentu. Secara agrikultural, ya, kondisi ekologis seperti menunjukkan kondisi yang miskin, rental dari sisi pertahanan dari serangan luar. Faktor alam yang cukup penting adalah faktor negara Islam seperti Mesir, Suriah, Irak, dan lain-lain. Letak geografis yang rental terhadap musuh Irak, Suriah, Mesir merupakan target serangan luar yang terus-menerus. Sebab letak kawasan itu berada di bagian barat dan timur, sewaktu-waktu bisa menjadi target invasif pihak luar. Sini ada faktor eksternal yang berperan menjatuhkan peradaban Islam, yaitu perang salib. Di situ sudah tertulis dari tahun 1096 hingga 1270, dan diserang oleh Mongol dari tahun 1220 sampai 1300-an. Hilangnya perdagangan Islam internasional dan kekuatan Barat pada tahun 1492, Granada ini jatuh, dan kebetulan Columbus mulai petualangannya. Dalam upaya ini mencari rute ke India menempuh jalur melewati negara-negara Islam. Pada saat dimana Portugis mencari jalan ke timur dan juga melewati negara-negara Islam. Jadi kekuatan umat Islam itu baik laut maupun darat sudah memudar. Akhirnya pos-pos perdagangan mulai dikuasai mereka. Pada akhirnya pada abad ke-16 itu Inggris, Prancis telah menjelma menjadi kekuatan baru dalam perdagangan dunia. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.